Halo semuanya, jadi sesuai janji aku mungkin udah molor agak lama, yaitu aku mau klarifikasi tentang disclaimer yang pernah aku share di Instagram aku beberapa bulan lalu yang berkaitan dengan kanopi balkon. Nah, di sini aku akan ceritakan kronologisnya ya. Nah, jadi soalnya dulu itu aku memang menggunakan jasa kanopi di tukang. Jadi aku tuh tukang-tukang yang mengerjakan rumah aku itu adalah tukang-tukang yang memang aku percaya dan yang menurut aku memang kerjaannya sudah bagus ya hasilnya. Jadi dari mulai pertengahan tahun ya, mungkin ke awal tahun sih, setelah awal tahun sekitar bulan April Mei itu aku share tentang kanopi balkon. Nah, di situ mulai aku share tentang kanopi balkon dan memang nggak ada rencana untuk menyebutkan nama tukang. Nah, dari beberapa saat aku share, si tukangnya, kebetulan emang tukangnya sih awalnya tukangnya baik, cuman memang sebelumnya aku ada problem di dia, tapi itu problem pribadi ya, bukan masalah ini. Nah, dia tuh mulai aku tentang minta tolong aku pasarin si tukang ini. Nah, jadi isi chatnya dia minta kalimatnya intinya, Bu minta tolong dipasarin kalau bisa di tag atau mention ke Instagram dia. Kebetulan dia memang punya Instagram, cuman mungkin gak begitu aktif atau gimana ya, jadi aku minta ke dia tolong aktif juga di Instagram. Kenapa? Karena untuk memudahkan melihat orang lain kalau Instagramnya nggak aktif kan, jadi kan kesannya kurang gitu, apa ya, bener nggak sih orang ini yang ngerjain atau kayak gimana. Nah, kebetulan juga aku mau bikin YouTube-nya dan aku sampein aku akan share juga di YouTube gitu. Nah, jadi setelah aku share, aku tuh sampein ke dia. Aku tuh awalnya juga nggak ada niatan apapun, hanya pengen membantu, mempromosikan karena memang dari segi pekerjaannya hasilnya itu bagus dan aku akui sih dia rapi dan bagus, cuman ada minusnya. Nanti aku share ya minusnya apa. Dari chat aku yang sama dia itu, aku bilang ya udah aku share nama dia dan dia udah bilang makasih, dan gak aku minta, dia bilang akan memberikan fee kepada aku setiap ada order yang masuk ke dia dari hasil promosi aku. Nah, di sini tuh aku sebenarnya nggak mikirin apapun ya, maksudnya oh ya itu mah terserah ya, mau ngasih ya terserah, kalau nggak juga nggak apa-apa, karena menurut aku ya aku pun nggak merasa itu adalah penghasilan apa ya, penghasilan utama atau kayak gimana ya, karena kalau rezeki mah ya udah rezeki ya. Bahkan dari awal chat aku ke dia aku udah sampaikan aku cuma mau niat membantu, tapi aku cuma pesen Instagramnya tolong aktif dan tolong kerjanya untuk minus-minus yang selama ini terjadi di aku tolong diperbaiki, dan dia menyanggupi seperti itu. Nah, jadi kekecewaan aku itu karena dia mungkin banyak yang nge-DM dan nge-WA untuk orderan kanopi balkon ini. Dia itu ngechat ke aku terkait share aku di Instagram dan di YouTube. Jadi seolah-olah sepertinya lebih mengatur sih aku harus kayak gimana. Ngatur kayak gimana sih? Nah, dia tuh sampein. Jadi aku tuh kalau nge-share tuh memang real ya, real harga nominal yang sesuai dengan kondisi. Jadi aku nggak pernah melebih-lebihkan, nggak pernah mengurangkan. Semua yang aku share adalah real nominal yang asli. Jadi aku DM dan YouTube itu asli. Dia nge-WA aku menghubungi aku untuk menaikkan nominal harga, dan aku di sini debat sama dia. Jadi dia bilang tolong ketika ada yang DM ke aku untuk naikin harganya dari nominal harga yang dia kasih ke aku dulu, dan di YouTube pun dia bilang gitu. Jadi entah kenapa aku tuh memang paling anti ya sama yang markup atau gak sesuai kenyataan. Jadi aku sampein, aku tuh selalu men-share harga yang sesuai nominal pada real saat itu, dan aku jelaskan ke teman-teman Instagram dan YouTube kalau nominal itu bukan jadi patokan, tapi nggak jelas. Aku udah jelasin kalau nominal harga itu berpengaruh dari kayak tahun buatnya, kayak panjang lebar dan tingginya, detail mereka membuat. Jadi harganya memang nggak bisa full sama kayak aku. Jadi aku udah jelasin kalau bijak sih pasti, kalau secara logika penjelasan aku untuk DM Instagram, komen ataupun di YouTube, aku udah jelaskan detail kalau harga nominal yang aku sebutkan untuk pembuatan kanopi balkon senilai itu tidak harus selalu seperti itu, karena beda tahun, beda detail itu pasti beda. Nah, di situ dia debat sama aku untuk tetap menaikkan harga. Kalau kalau logika orang apa ya berpikir itu pasti udah ngerti ya, kalau dibilang harganya nggak bisa segitu karena beda tahun dan lain-lain, yang nggak harus ngerubah di Instagram aku dan YouTube, itu kesannya kayak mengatur. Nah, jadi di sini aku tetap dengan pendirian aku nggak merubah apapun, nominal harga aku tetap sama segitu nyebutinnya dengan ketentuan-ketentuan yang tidak aku sebutin ya, tahun dan lain-lain. Dan dia pun kayak kesannya tuh kayak harus menghapus YouTube, dan itu kayak apa ya, yang bikin aku kecewanya itu, jadi kayak seakan mengatur, harus kasarnya mungkin harus hapus aja, take down aja YouTube yang aku budget untuk kanopi balkon. Nah, itu kayak bukan ranahnya dia, dan apa ya, di sini pun aku membantu dan aku nggak mau markup harga. Jadi beberapa selang kemudian, beberapa bulan dari hal itu, aku coba nanya karena ada yang DM aku kalau dia pakai jasa si tukang aku ini, dan aku pun lihat share dia di Instagram dia kalau ada yang bikin. Aku penasaran. Nah, ketika aku tanya, dia jawab ada yang order ke dia di sekitar daerah Cimahi gitu. Nah, tapi itu nominalnya lumayan ya, tinggi banget. Aku nggak ngerti kenapa orangnya juga mau percaya dengan nominal harga kayak gitu. Aku paham apakah dia itu naikin harga atau kayak gimana, aku nggak ngerti karena nominalnya itu jauh banget dari harga aku. Nah, terus di sini ada yang DM aku juga kalau dia pakai jasa si tukang yang aku rekomendasiin.
Ketika aku tanya kayak gitu, dia itu bilang nanti dia akan kasih fee dari yang orderan di Cimahi. Dan aku pun bisa di chatnya, aku tuh nggak jawab sama sekali, nggak minta apapun sama dia terkait fee atau apapun dari orderan itu. Bang, sebulan, 2 bulan, dia nggak ada kabar. Padahal di Instagram aku itu udah rame DM yang order ke dia. Tapi aku tanya lagi ke dia kan, WA lagi, ini ada yang order lagi kan? Atau ada nggak yang order? Dan yang bikin aku tambah kecewa, dia jawab gak ada. Dia bilang gak ada yang masuk orderannya karena aku share nominalnya sesuai dengan harga jual aku. Jadi gak ada yang pas harganya, gak ada yang terima harga lebih dari itu. Jadinya tuh banyak yang DM tapi nggak. Nah, padahal ada yang DM ke aku, orang ini udah deal sama dia dengan nominal harga yang lumayan ya sama dia. Yang bikin aku kecewa itu dari harganya itu satu, dan dia bohong sama aku kalau gak ada yang order sama dia. Itu aku tantang dia, aku tanya, kayaknya ada yang order deh, soalnya ini ada yang deal, bilang di DM aku. Dia nantang jawab, dia bilang siapa namanya, katanya kalau ada siapa namanya coba kasih tahu. Dan akhirnya aku capture, terus aku kasih lihat dia, ini dia order. Setelah aku share ke dia nama itu, si capturean itu, baru dia bilang, oh iya bu, ini order tapi belum dikerjain gitu. Dia bilangnya belum dikerjain, katanya dianya lagi sakit dan lain-lain lah, ini keteteran banyak orderan dan lain-lain. Aku penasaran karena udah awalnya dia bohong, aku penasaran, aku tanya ke dia, oh belum dikerjain ya. Akhirnya aku tanya sama orang yang nge-DM, namanya inilah ada ya namanya itu. Terus aku tanya, belum dikerjain ya? Kata dia lagi proses pengerjaan, dan ini untuk udah bohong kedua kali ya. Hal kayak gini yang bikin aku kesal sama orang lain, atau enggak apa ya, ilfeel sama orang lain ketika kita udah memberikan amanah kepada dia dengan ikhlas ya. Aku membantu, aku sebenarnya senang banget bisa bantuin orang, cuman sayang banget kayaknya dimanfaatkan dengan hal yang kurang baik. Kecewa dia nyuruh aku untuk naikin harga. Yang pertama itu ya, itu nggak ada di prinsip aku untuk naikin harga kayak gitu, dan itu kayak apa ya, pembohongan mungkin ya. Kita kan bisa menjelaskan lebih bijak, kita tuh menjelaskan bisa lebih bijak itu nggak harus bohong, tapi kita bisa menjelaskan harga ini tuh mungkin udah nggak relevan dengan tahun sekarang. Itu masih masuk akal ya, kan harga besinya naik dan lain-lain. Tapi aku toleransinya udah tinggi banget ya harga-harganya yang dia kasih. Karena aku share juga sama temen aku yang lain yang punya tempat untuk kanopi, kayaknya harga itu terlalu mahal. Itu yang bikin aku kecewa. Sebutin tukang kanopinya. Jadi di sini aku mohon maaf sekali lagi, mungkin pelajaran buat aku juga, pelajaran untuk kita semua, lebih berhati-hati. Dan sekalipun mungkin kalian ke tukang itu, tapi kalian bisa lebih bijak lah memilah budgetnya. Aku mau klarifikasi, aku nggak ada kerjasama apapun dengan tukang kanopi tersebut. Jadi di sini bukan kerjasama ya, yang aku jelaskan aku WA sama dia mau kasih fee, itu nggak aku bilang adalah kerjasama, karena aku tidak menerima sedikit pun rupiah dari dia. Tapi yang dari tukang ini, itu emang kerjaannya bagus, dia sebenarnya bagus pekerjaannya, detail dan rapi. Tapi yang aku sayangkan ini kekurangan yang di luar dari dia bohong itu ya. Kekurangannya adalah dia tuh lama, jadi dia tuh kayak melama-lamakan pekerjaan, jadi menunda-nunda pekerjaan. Jadi seperti gimana ya, jadi kita lihat udah target ngerjain beres besok misalnya, ternyata dia tunda. Padahal kita sebagai yang pembuat pengen maksudnya yang punya, buru selesai pekerjaan itu, karena kan juga gak enak dengan tetangga, pengen buru-buru apa ya, selesai lah, karena itu kan banyak banget ya, harus nyiapin minuman dan lain-lain. Itu kan khususnya buat aku ya yang pekerja, itu bagi-bagi waktunya cepet banget. Aku dapat laporan juga dari orang yang order sama dia, ternyata memang ngasih dia tuh, aku kecewa, dia tuh ternyata masih lama kayak gitu mengerjakan kerjaan tuh. Padahal di sini aku udah mati-mati sama dia ya, ketika ada yang order tolong perbaiki itu, karena kekurangan dia itu sebenarnya itu aja. Tapi sekarang kekurangannya jadi banyak, bohong, nilai aku jadi minus. Karena kerjaan bagus itu gak menjamin kita jadi percaya, karena sekarang orangnya menurutku ya, gimana ya, kalau kalian pernah pengalaman kayak gitu nggak? Mau order sama dia atau mau nge-report atau apapun ya, tindakan kalian bijak-bijaklah mengambil keputusan. Kalau untuk nominal harga, pertimbangkan baik-baik, atau enggak banyak sharing sama yang lain, maksudnya banyak referensi dari yang lain juga, biar kalian nggak langsung ketipu. Bermainin ya, dia sebenarnya kalau ketipu tuh kan gak dikerjain sama sekali, jadi dia tuh memang ngerjain, cuman mungkin harganya aku nggak ngerti juga ya. Seperti itu, mungkin kalian yang lebih bijak lagi dalam mengambil keputusan. Aku juga mohon maaf yang udah lihat video aku tentang budget pembuatan kanopi balkon dengan menyebutkan nama tukang kanopinya. Aku mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada yang merasa dirugikan. Tapi sebenarnya di sini juga nih membantu, dan untuk kalian yang mungkin perlu referensi atau sharing, aku lagi bikin project di Instagram yang berikutnya di aima.project. Nah ini referensi ini tuh tapi memang kerjasama, jadi kita punya hitam di atas putih, jadi itu terjamin lah insya Allah. Nah mungkin akan dibukanya setelah nanti aku umumin selanjutnya, jadi aku akan buka project seperti dekor dan lain-lain. Ini semua bisa menjadi pelajaran untuk aku khususnya, dan buat teman-teman semua dalam memilih tukang-tukang andalan kalian untuk mempercantik rumah kalian. Dan aku
aku berterima kasih buat teman-teman yang selalu mendukung YouTube aku. Semoga kita sama belajar lebih baik ke depannya. Apapun yang kita share itu adalah hal-hal baik yang bermanfaat buat teman-teman, dan feedback buat aku juga menjadi suatu hobi aku yang menyenangkan. Mau request aku mau share tentang apa, kalian boleh komen, tapi memang aku mohon maaf banget karena keterbatasan waktu, karena aku pun bekerja. Jadi kadang maaf. Semoga aku bisa diberikan semangat untuk terus share ke teman-teman, dan kalau kalian mau lihat share aku yang lebih sering tuh mungkin di Instagram ya, aku lebih sering share di sana. Nanti lihat Instagram aku sini, dan boleh kalian follow juga di project aku selanjutnya di sini. Nah, nanti aku akan umumin kapan si launching project aku ini akan aku laksanakan. Sebenarnya kemarin udah mau oleh waktu dan lain-lain. Semoga dilancarkan dan semuanya diberikan kemudahan. Teman-teman yang request dan belum aku share videonya, mohon bersabar, dan insya Allah nanti aku akan share ya. Dan terima kasih semuanya. Ini buat teman-teman, pasti juga banyak nih nemuin tipe-tipe orang kayak gitu. Ketika kita diberikan kemudahan, kadang kita lupa untuk bersyukur dan malah kita mendewakan si misalnya nih uang seperti itu. Jangan sampai kita termasuk di dalamnya. Dan semoga kalau misalnya si tukang itu nonton video ini menjadi sebuah pelajaran buat dia. Semoga menjadi orang yang lebih baik lagi. Bermanfaat informasinya, dan buat kalian yang belum tahu detailnya, kalian boleh nonton Q&A part 1 sampai